Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kerinduan kita boleh datang kepada Tuhan di hari ini. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya kita boleh ada. Karena Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Mari kita arahkan mata kita hanya kepada Tuhan saja. Setiap musim hidup
atas kemurahan-Mu, Allah yang maha dahsyat. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Tuhan, kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kau di dalamku. Haleluya Yesus, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti Kau di dalamku, di dalamku. Ku di dalammu. Penyelamatku, Kau penyelamatku. haleluya Yesus. Senap hidupku ku jadikan persembahan yang Kau di dalamku, Kau di dalammu. Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti di dalammu Yesus. Ku di dalammu. Penyelamatku, Kau penyelamat. Senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. senap hidupku, Senap hidupku. senap hidupku. Senap hidupku. Senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Haleluya. Segenap hidup kami Bapa sebagai persembahan bagi Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan kami ada di tempat ini. Engkau telah melakukan perkara besar dalam hidup kami, melewati banyak tantangan masalah yang kami hadapi, tapi Tuhan kami selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Itu sebabnya kami bangga dengan Allah kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Dan terima kasih banyak, ibadah pada pagi ini kami alaskan itu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh yang Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jangan pernah kita ragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah pemegang kehidupan. Dengan sepenuh jiwa kita yakin dan percaya Dia adalah Tuhan kita.
Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan dengan kasih setia yang begitu melimpah. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Bapak, kami bersyukur kalau kami bisa memberi ini karena kasih-Mu. Engkau telah memberkati dan mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Dan biarlah Bapak memberkati apa yang sudah kami berikan. Dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bahkan dapat dipakai untuk memperlebar, memperluas pekerjaan-Mu secara khusus di tempat ini. Apa yang ada pada kami Bapak, Engkau halaukan itu dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogoti-Nya. Dan kami yakin dan percaya ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengikuti apa kata firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah Tuhan memberkati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Firman telah menjadi manusia, dia Tuhan Yesus yang diam di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita masih ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tapi kasih Tuhan selalu menyertai kita. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kesempatan ini kami masih diberikan untuk mendengar Bapa bicara. Kiranya Tuhan singkapkan rahasia-Mu bagi kami. Tutup muka kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap roh yang mencoba membatasi kami, sehingga firman yang kami dengar kami tidak mengerti, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Ampuni salah dan dosa kami, tebus dan barui kami kembali Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus menolong kami, menolong hamba, sehingga firman yang diberitakan dapat dimengerti oleh jemaat, dan biarlah kami bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipelinya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepada tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara-saudara, tema yang saya berikan dalam pembacaan ini yaitu iman mengalahkan tantangan. Kalau kita bicara tentang tantangan itu adalah suatu perkara yang senantiasa siap muncul menantang hidup kita. Tantangan itu berasal, ada dari 3 sumber tantangan itu. Sumber yang pertama dari diri kita sendiri. Sumber yang kedua, tantangan itu bisa hadir dari lingkungan di mana kita berada. Dan sumber yang ketiga, tantangan itu hadir, itu merupakan cara, taktik dan strategis iblis yang menantang hidup kita. Kita
tidak lepas dari tantangan. Kita harus menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara yang saya kasih, namun bagaimana sikap dan cara kita menghadapi tantangan itu, itulah yang akan menentukan menang dan tidaknya seseorang terhadap tantangan tersebut. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan dua sikap yang berbeda dalam menghadapi tantangan. Sikap yang pertama yaitu sikap pasukan Israel. Pasukan Israel melihat tantangan itu dari sisi yang negatif, yaitu tanpa iman. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayatnya yang ke-33 dari 1 Samuel pasal 17, itu bicara tentang pasukan Israel melihat tantangan itu dari sisi yang negatif. Ketika Daud berbicara, di situ dikatakan dalam ayat 33, mereka katakan bahwa Daud tidak mungkin dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, melawan Goliat, sebab engkau masih muda. Sedangkan dia di sini adalah Goliat. Goliat sejak dari muda itu sudah menjadi seorang prajurit. Jadi mereka melihat bahwa Daud itu nggak mungkin. Daud bukan seorang tentara. Dari segi usia, dia masih muda. Dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Ini pasukan Israel melihat tantangan itu dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi yang negatif. Mereka melihat bahwa yang mereka hadapi ini sesuatu yang sulit untuk bisa dikalahkan. Namun yang berikut, yang kedua, namun Daud melihat tantangan ini merupakan satu kesempatan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Daud seorang pengembala kambing domba. Dia melihat dari sisi yang positif. Dan dalam ayat 47 dia katakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab Tuhan berperang mengganti kita. Daud melihat dengan mata iman bahwa dia mampu dan sanggup untuk mengalahkan tantangan yang dihadapannya. Dalam bagian ini kita akan merenungkan rahasia sehingga Daud dapat mengalahkan tantangan. Hal yang pertama, Daud melakukan dengan tindakan iman dalam menghadapi tantangan. Daud melakukan itu dengan tindakan iman. Tindakan iman yang dilakukan oleh Daud, yaitu Daud mengambil tongkat. Dalam ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Kemudian dia memilih dan mengambil 5 batu licin. Dia memegang umbang. Dia mendekati orang Filistin itu. Kemudian ayat 48, Daud berlari ke barisan musuh untuk mendapatkan Goliat. Saudara-saudara, sebenarnya hal-hal yang dilakukan Daud ini hal-hal yang sepele, yang tidak punya arti. Goliat itu seorang prajurit. Mana mungkin dengan pengalaman Daud bisa mengalahkan Goliat? Tapi Daud sungguh mengandalkan Tuhan. Daud yakin bahwa dengan tongkat batu yang dipilihnya, dia memegang umbang, dia mendekat dengan orang Filistin. Dia yakin dengan iman, yakin dengan iman, dia akan mengalahkan Goliat itu. Saudara-saudara, iman itu harus nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita kalau kita melakukan itu dengan iman. Untuk menantang Goliat, untuk
mengalahkan Goliat. Itu tantangan yang besar. Itu tidak mungkin bagi Daud. Tapi Daud melakukan itu dengan mata tertuju kepada Allah. Daud yakin bahwa Tuhan akan membebaskan dia. Daud yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan iman itu akan kelihatan dari perbuatan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi, tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ada banyak orang Kristen berjalan, tapi apa artinya kita berjalan tanpa iman? Iman merupakan hal yang penting bagi orang percaya. Dengan iman kita katakan kepada gunung akan pindah, gunung itu akan beranjak pindah. Itu kata-kata iman. Artinya yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kita mampu lakukan itu karena iman. Hal yang kedua, mengapa sampai Daud bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena hal yang kedua, pengenalan Daud akan Tuhan. Dikatakan Daud yakin dengan pasti akan kemenangan karena ia mempunyai Allah yang hidup. Daud memiliki satu kepastian bahwa dia akan mengalahkan orang Filistin itu, walaupun dengan hanya umban, kemudian batu licin, dengan kekurangan yang ada pada dia. Tapi dia yakin karena dia punya Allah yang hidup. Allah yang hidup ini, karena Daud sungguh punya pengenalan khusus tentang Allah. Dia sungguh mengandalkan Allah. Pengenalan Daud akan Allah, kalau kita baca itu dalam ayatnya yang ke-45, itu jelas di sana dikatakan, berkatalah Daud kepada orang Filistin itu, engkau mendekati aku, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan Allah, barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara, kata-kata Daud ini adalah kata-kata di mana pengenalan dia akan Tuhan itu sungguh jelas sekali. Dia mengandalkan Allah karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Allah sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Allah sanggup melakukan itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali bagaimana pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, dalam pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-34, ayat sebelum dikatakan Daud sungguh mengandalkan Tuhan ketika Daud katakan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajar dan melepaskan domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dan ayat yang berikutnya katakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, ini karena pengalaman Daud, pengenalan Daud akan Tuhan, itu yang membawa dia untuk yakin bahwa sebesar apapun yang sementara dihadapinya, sebesar apapun tantangan yang ada di depannya, dia pasti mengalahkannya karena dia yakin bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, Daud bertindak melakukan hal itu supaya seluruh dunia tahu bahwa Allah Israel itu mempunyai Tuhan dan Tuhan yang hidup. Dikatakan supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan manusia
bukan dengan pedang atau dengan lembing, tetapi dengan kekuatan Allah itu pada ayatnya yang ke-47. Saudara-saudara, pengenalan Daud ini itu dimulai karena Daud memiliki persekutuan keakraban dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Daud yakin, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Daud memiliki keyakinan yang pasti bahwa keselamatan itu hanya pada Allah ketika kita dekat dengan Allah. Dan ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 62 itu, hanya Dia gunung batuku, aku tidak akan goyah. Dia yakin bahwa Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah keselamatan bagi setiap orang yang dekat dengan Dia. Saudara-saudara, pengenalan akan Allah itu ketika kita dekat dengan Dia. Ada 6 langkah yang perlu kita renungkan. Dekat dengan Allah itu dimulai di saat kita mendengar Tuhan bicara kepada kita. Dekat melalui firman. Di saat kita membaca. Yang kedua, setelah mendengar, kita membaca. Kita mempelajari firman. Setelah mempelajari, menghafal firman. Firman itu harus dihafal. Setelah kita menghafal firman itu, kita mulai dengan yaitu merenungkan firman itu. Setelah kita merenungkan firman itu, baru kita dimampukan untuk bisa melakukan 6 langkah inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa mengenal Tuhan. Dan dari pengenalan kita akan Tuhan akan meyakinkan kita, akan membawa kita untuk tidak takut, tidak ragu, tapi kita kokoh. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita maju karena kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita hanya bisa mengalahkan tantangan itu dengan iman. Dan saudara-saudara, iman itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Tadi dikatakan 6 langkah. Di waktu kita mengaminkan firman Tuhan, kita membuka telinga kita, kita menghidupi firman Tuhan dalam hati kita, maka iman kita akan bertumbuh. Perkara-perkara besar Allah akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan apa akibatnya? Akibatnya yaitu dalam ayat 45 dan ayat 46, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Ada kesaksian, semua orang akan tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Ayat 47, sebab Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Dia bukan saja sampai menyelamatkan, tapi Dialah yang menuntun, Dialah yang menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan itu silih berganti dalam hidup kita, tapi kita hanya dapat mengalahkan tantangan itu dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Apapun permasalahan hidup, tapi Tuhanlah yang akan menolong kita ketika kita mempercayai Tuhan, kita mengimani Dia. Tidak ada satu hal yang tidak bisa Tuhan buat dalam hidup kita. Ketika kita yakin, apatah lagi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang datang ke dalam dunia ini, datang menyelamatkan kita. Dia mati dan Dia bangkit. Dia menyediakan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Dia adalah perisai apapun badai pergumulan hidup kita. Yesus adalah
jawabannya. Kiranya firman Tuhan di hari ini menjadi berkat yang akan menuntun kita semua untuk melihat perkara-perkara besar yang Allah nyatakan. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita. Walaupun tantangan yang menentang hidup kita, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Di saat badai menerpa hidupku, Engkaulah perisai badai. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lepas dari kegundulan masalah hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tenangkan jiwaku. Sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Menopang hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau perisai hidupku. Terima kasih Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur
karena Yesus perisai hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kami hadapi, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Ketika mata kami tertuju kepadamu, maka Bapalah yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapalah yang menggantikan kami berperang, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam pergumulan yang sementara mereka hadapi, ajar kami semua Bapa, untuk kami tetap mata kami hanya melihat kepadamu, mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang tahu apa yang Bapamu lakukan dalam hidup kami. Pergumulan hidup dari jemaat, menyangkut masalah pekerjaan, usaha, kebutuhan hidup mereka, Bapa cukupkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat dalam kondisi kesehatan yang menurun diakibatkan karena sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka. Janjimu bahwa dengan bilur-bilur yang tertumpah di tiang kayu salib, sakit penyakit kami Engkau sembuhkan itu. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika mereka menumpangkan tangan di atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Dan di dalam nama Yesus, yang sakit kami berdoa biarlah jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah, Bapa berikan kekuatan. Arahkan kami untuk kami tetap bergantung dalam Engkau Tuhan. Bapa berdoa menyerahkan anak-anak kami Tuhan, yang sementara terlibat untuk masuk ujian-ujian Bapa, masuk dalam baik itu SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan tolong mereka, memberkati mereka. Kami percaya anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka tidak pernah menjadi ekor. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, dari pemerintah yang tertinggi, presiden, sampai kepada RT RW. Tuhan tolong dan memberkati keamanan dari negara ini. Kami pertaruhkan dalam tangan. Kami berdoa penanganan COVID-19, biarlah Tuhan yang campur tangan. Berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan. Ketertiban kiranya itu senantiasa terjadi Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau hindarkan kondisi yang ada COVID ini di negara kami. Ini harapan kami Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah yang kudus. Tuhan tolong kami semua Bapa, memberkati setiap usaha upaya yang kami kerjakan. Ini pinta dan doa kami Bapa, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang mencukupi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kasih Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Betapa dalamnya kebaikannya begitu luar biasa. Kasih setia tanpa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Betapa dalamnya
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur